Farida dalam acara Mikro Training LP2 KIS Yogyakarta. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua ya. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga teman-teman semua tetap sehat dan semangat ya. Dan jangan lupa loh, tetap stay at home ya. Sayangi diri kita sendiri, sayangi keluarga kita, sayangi orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Karena dengan kita tidak berpergian kemana-mana, berarti kita sedang melindungi orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang kita sayangi, kayak gitu teman-teman. Jadi stay at home aja ya. Atau nih, mungkin dari teman-teman yang sudah bekerja lebih sering mendengar istilah work from home atau yang disingkat dengan WFH ya teman-teman. Nah, berbicara WFH nih, pasti ada plus minusnya ya teman-teman. Setuju gak nih teman-teman? Setuju lah ya, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ya. Banyak sekali masalah-masalah baru yang ikut meramaikan keruwetan yang ada gitu teman-teman. Nah, dan pastinya itu menambah beban yang harus kita hadapi dan harus kita atasi tentunya teman-teman. Karena kita semua tahu setelah hadirnya pandemi seperti sekarang ini, kondisi kita tidak baik-baik saja ya teman-teman ya. Tapi walaupun keadaannya tidak baik-baik saja, seperti sekarang banyak sekali ujian dan cobaannya, tapi kita harus tetap yakin bahwa Allah itu memberikan kita ujian dan cobaan, pasti ada hikmahnya teman-teman. Pasti ada sesuatu yang indah yang Allah siapkan untuk kita ya. Jadi jangan sampai semangatnya kendor. Justru dalam kesempatan seperti sekarang ini, kita tuh harus bisa meningkatkan spiritual kita gitu ya, dan kreativitas kita tentunya gitu. Kita harus bisa memanfaatkan waktu WFH ini untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan kita ya, bukan hubungan aku dan kamu, bukan, tapi hubungan kita dengan yang di atas, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu teman-teman. Jadi kita harus tetap bersyukur, berdoa dan memohon perlindungannya dari semua ujian dan cobaan yang sedang kita hadapi ini gitu teman-teman. Dan jangan lupa juga ya, sholawat beserta salam kita lantunkan ya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumul akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, di sini saya akan sedikit sharing-sharing tentang meningkatkan kreativitas saat work from home ya, atau WFH. Jadi yuk langsung aja kita ke pembahasannya. Cik gitu. Baik teman-teman, kita langsung aja ya ke pembahasannya, yaitu meningkatkan kreativitas saat WFH atau work from home. Ya teman-teman. Nih, yang pertama yaitu pengertian. Di sini ada dua kata kunci yang harus diartikan, yaitu kreativitas dan WFH, work from home. Yang pertama itu kreativitas. Kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya, gitu teman-teman. Dan poin yang kedua yaitu WFH atau work from home, yang berarti bekerja dari rumah. Secara umum, biasanya work from home ini diartikan dengan cara kerja karyawan yang berada di luar kantor, baik itu di rumah, kafe, atau tempat lainnya, pokoknya di luar kantor, gitu teman-teman ya. Berbicara tentang WFH nih, baik gak ya? Menurut teman-teman gimana nih? Baik gak? Pasti ada plus minusnya ya, setuju gak nih? Karena, kenapa? Pasti ada beberapa orang yang menganggap, aduh work from home nih, gak enak, karena di rumah itu banyak gangguannya teman-teman, gitu. Jadi, mungkin kerjaan kita itu akan sedikit terhambat, kayak gitu teman-teman ya. Tapi, plusnya juga pasti ada gitu, pasti ada yang berpikir, oke, aku bekerja di rumah enak nih, jadi bisa lebih fleksibel lagi gitu teman-teman ya. Jadi ada plus minusnya. Nah, gimana dong caranya supaya WFH-nya menyenangkan dan tetap semangat, produktif dan kreatif lagi? Gimana ya? Yuk, jangan bingung-bingung. Di sini saya akan sharing-sharing nih ke teman-teman tentang 10
tips untuk meningkatkan produktivitas agar tetap kreatif saat work from home atau WFH. Ya, langsung aja kita ke pembahasannya. Yuk, kita bahas. Poin pertama, tips yang pertama yaitu bangun pagi seperti biasa, teman-teman. Jadi, jangan sampai teman-teman bangunnya siang. Walaupun kita kerjanya dari rumah, kita harus bangun pagi-pagi. Karena kenapa? Biar kita tuh seger, mood kita tuh bagus gitu, bangun pagi-pagi. Biasanya kan kalau bangun siang aduh, udah males banget lihat matahari gitu kan. Jadi bangunlah pagi seperti biasanya, seperti biasa kita akan bekerja di kantor atau di mana gitu ya. Dan tips yang kedua yaitu mandi dan berpakaian rapi. Jadi teman-teman jangan mentang-mentang kerjanya di rumah nih gak mandi pagi. Ya Allah, jangan kayak gitu ya teman-teman. Nanti kasihan orang-orang yang ada di rumah kalau teman-teman gak mandi nanti kebauan gitu kan. Nah, manfaatnya buat apa sih mandi pagi? Gitu. Nah, selain untuk menyegarkan tubuh kita, untuk kesehatan kita juga baik ya teman-teman. Apalagi tuh, saya pernah membaca sebuah artikel jurnal ya, lupa lagi jurnal apa, mohon maaf teman-teman, tapi di situ membahas tentang mandi pagi, itu salah satu khasiatnya itu untuk meringankan stres gitu, dan untuk memperlancar peredaran darah yang ada di dalam tubuh kita gitu teman-teman. Dan jangan lupa juga setelah mandi pagi harus berpakaian rapi biar kita tuh rasa-rasanya itu tetap sama gitu seperti rasa kita kalau bekerja di kantor gitu. Itu teman-teman walaupun kita kerjanya di rumah. Itu ingat teman-teman ya. Jadi jangan lupa sarapan dan makan siang gitu. Karena untuk meningkatkan nutrisi di dalam tubuh kita biar tenaga kita full untuk bekerja gitu teman-teman. Untuk kesehatan kita juga ya. Jadi jangan sampai lupa sarapan dan makan siangnya juga gitu teman-teman. Nah, tips yang keempat yaitu buat to-do list atau daftar pekerjaan kita. Nah, tipsnya itu membuat daftar pekerjaan kita sesuai dengan deadline dan prioritas pekerjaan kita, lebih pentingan yang mana sih gitu. Deadline-nya kapan sih? Jadi kita nanti kerjanya itu enak, gak mepet-mepet ke deadline. Itu teman-teman. Dan biar gak lupa juga kita tuh ada pekerjaan apa aja gitu. Nah, tips yang kelima yaitu koneksi internet yang stabil. Yang stabil ya teman-teman. Ini penting banget teman-teman. Di masa WFH ini koneksi internet yang stabil itu penting banget. Karena segala sesuatu itu tergantung dengan koneksi internet kita. Kalau koneksi internet kita stabil, lancar, maka komunikasi kita dengan bos kita atau dengan teman-teman atau rekan kerja kita yang di luaran sana itu pasti lancar juga gitu teman-teman. Nah, tips yang keenam yaitu siapkan tempat kerja khusus teman-teman. Jadi teman-teman bisa buat di pojokan rumah seperti saya nih ya, di pojokan rumah gitu, atau cari ruangan-ruangan yang tidak terpakai dan buatlah tempat kerja di situ. Biar kita tuh kerjanya tuh khusus gitu dan fokus ke situ, kita gak bakalan keganggu sama keluarga kita atau hal-hal yang lain. Kayak gitu teman-teman. Tips yang ketujuh yaitu rajin cek kalender teman-teman. Di fungsi dari membuat to-do list tadi juga berkaitan dengan rajin cek kalender. Jadi jangan sampai kita lupa besok tuh ada agenda apa, mungkin ada meeting sama bos kita atau rekan kita atau ada jadwal apa gitu. Jadi jangan sampai lupa. Jadi itulah rajin cek kalender. Nah, tips yang ke-8 yaitu tetap melakukan aktivitas fisik, teman-teman. Bayangin aja ya, kita duduk sini di depan laptop selama berjam-jam dari pagi sampai sore, kita duduk aja, kita gak gerak, kita gak kemana-mana. Bayangin aja, nanti otot-otot kita langsung pada itu, ya, gak rileks otot kita. Jadi lakukanlah minimal 2 jam sekali
kita geraklah kemana, ke dapur, ngambil air minum, atau stretching di sini yang ringan-ringan kayak ngegerakin tangan, gini, ngegerakin kepala, atau berdiri lah minimal kayak gitu ya teman-teman, supaya otot-otot kita tuh lentur, nggak tegang. Nah, tips yang ke-9 yaitu pastikan ponsel dan alat komunikasi lainnya seperti HP, laptop, dan lain sebagainya yang teman-teman gunakan untuk bekerja itu aktif dan dekat kita. Karena di zaman WFH yang seperti sekarang ya, kerja di rumah, tombak utama dalam komunikasi kita ini ya ini, alat-alat ini. Jadi jangan sampai gak aktif atau jauh dari kita. Biar kita tuh gak ada miskomunikasi dengan teman-teman rekan kerja kita atau bos kita gitu teman-teman ya. Terus yang ke-10 nih, penting banget, tidak korupsi waktu kerja teman-teman. Jadi kalau waktunya kerja ya udah kerja aja. Biar pekerjaan kita tuh tersusun dengan rapi dan selesai tepat waktu. Nah, ini juga berhubungan dengan tadi dibuatnya to-do list itu daftar kerja ya. Biar kita tuh tidak korupsi waktu kerja. Alangkah lebih baiknya itu pekerjaan kita selesai sebelum habis waktu kerja kita. Jadi kita bisa memanfaatkan sisa waktu kerjanya itu untuk meningkatkan kreativitas kita ya teman-teman. Itu. Nah, ini meningkatkan kreativitas dengan memanfaatkan waktu selama work from home atau WFH teman-teman. Kira-kira kreativitas dalam hal apa ya? Bingung nggak nih? Mau bikin apa ya? Mau ngapain ya? Jangan bingung teman-teman. Nih, aku kasih tahu. Nah, kita harus mencari fokus kita, mencari satu fokus. Ya, hobi kita tuh di bidang apa sih? Tertarik di bidang apa? Ke bidang apa gitu kan? Karena setiap orang itu berbeda-beda teman-teman. Mungkin hobi saya itu berbeda juga dengan teman-teman. Karena setiap orang berbeda-beda kan. Ada yang hobi ngelukis, ada yang hobi masak ya, ada yang hobi nari, ada yang hobi mungkin karate atau memainkan musik, dan ada juga menjadi reporter lah gitu, atau menjadi ilmuwan, ada juga yang desain grafis kayak gitu teman-teman. Nah, tips yang kedua, ini 3, ini 2. Yang kedua, yang benar ini. Yang kedua itu memetakan atau menganalisis kebutuhan teman-teman. Jadi di sini teman-teman jangan seenaknya aja gitu, tanpa memikirkan manfaatnya buat kita sendiri gitu. Jadi kebutuhan apa sih yang dibutuhkan di saat masa pandemi seperti sekarang, terutama untuk diri kita sendiri gitu teman-teman. Nah, yang ketiga lakukan atau eksekusi. Jadi setelah kita nyari hobi kita atau tertarik kita kemana, dan kita pasti teman-teman sudah mengetahuinya ya. Pasti kita hobinya itu di bidang apa gitu, tertariknya di bidang apa. Nah, yang ketiga ini eksekusi teman-teman. Jadi jangan sampai cuma-cuma gitu. Tadi kita sudah melakukan pencarian. Kita sudah mencari hobi kita apa dan memetakan gitu. Ini contohnya saya aja ya. Contohnya saya selama WFH ini belajar meningkatkan kreativitas saya dalam hal desain dan memasak. Nah, kenapa sih saya memilih dua bidang ini? Karena yang pertama, saya memilih desain itu karena saya pikir manfaat desain grafis ini dapat kita rasakan secara nyata gitu di kehidupan sehari-hari. Desain grafis sendiri kan sangat lekat dengan persepsi atau pencitraan dan juga komunikasi kita dengan dunia luar. Desain grafis juga kan memudahkan dalam bertukar informasi, gitu kan, membuat satu informasi itu menjadi lebih menarik dan lebih nyaman secara visual kayak gitu teman-teman. Karena itulah saya memilih desain grafis gitu teman-teman. Ya mungkin teman-teman boleh memilih hal-hal yang lain gitu yang lebih menarik lagi dari
ekonomi, pendidikan, sosial, politik, dan lain-lainnya semua memakai desain grafis untuk melakukan komunikasinya dengan dunia luar, kayak gitu teman-teman. Dan contoh yang nomor 2 ini saya, karena saya seorang calon ibu, jadi saya ingin menjadi calon ibu idaman nih. Jadi kita bisa memanfaatkan waktu WFH ini untuk belajar memasak. Nah, gampang teman-teman kalau kita belum bisa dalam memasak, kita tonton aja tutorial di YouTube dan langsung mempraktekannya di rumah dengan memanfaatkan waktu WFH-nya. Setelah pekerjaan kita semua selesai, kita langsung nonton YouTube. Kita buka YouTube, memasak, kita cari bahannya, kita langsung deh praktekin masaknya gitu. Dan kita juga kan bisa langsung memakannya gitu, teman-teman ya. Apalagi kan enak lah pokoknya kalau memasak ya. Kak, bikin apa aja sih gitu kan? Modalnya apa aja sih? Modalnya cuma kemauan, kreativitas, dan tentu saja ilmu-ilmu dasar bidang yang akan kita tekuni. Contohnya nih saya desain grafis ya, desain grafis dan memasak. Ya berarti saya cari informasi tentang desain grafis dan memasak gitu teman-teman. Nah, yang selanjutnya, saya belum bisa nih dan belum tahu sama sekali dunia desain grafis ataupun memasak, gimana dong? Nah, itu yang tadi saya sebutkan. Saya juga belajar memasak dan desain grafis itu gara-gara nonton tutorialnya di YouTube, teman-teman gitu. Jadi apapun bidangnya teman-teman yang akan teman-teman tekuni itu bisa langsung cari aja tutorialnya di YouTube ya. Di YouTube jangan susah-susah. Sekarang itu zaman modern, bukan zaman jahiliyah. Jadi teman-teman tinggal ketik di laptop teman-teman atau di HP teman-teman, buka YouTube atau website atau IG dan atau sebagainya di media sosial ya. Di situ tinggal klik langsung teman-teman pasti mendapatkan tutorialnya gitu. Nah ini teman-teman mempelajari terakhir dari saya ya, mempelajari keterampilan baru dan mengasah kemampuan selama pandemi COVID-19 ini sangat diperlukan untuk membantu kita mengembangkan keterampilan yang bermanfaat di masa depan nanti. Jadi untuk teman-teman selamat mencoba dan semangat ya. Itu teman-teman. Mungkin dari saya itu saja yang bisa di-sharing teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan ke teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, mangga ya ditanyain aja di sesi diskusi kita besok hari Minggu 25 Oktober 2020. Dan sampai jumpa di Micro Training LP2K selanjutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.